Assalamualaikum anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabar semuanya? Bapak doakan semua anak-anak Bapak dalam keadaan baik dan sehat serta semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hikmah di balik cobaan, pelajaran dari kisah Nabi Ayub As. 1. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Nabi Ayub As adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Meskipun mengalami cobaan berat, beliau tetap bertahan dengan kesabaran yang tiada tara. Ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam keadaan apapun, bersabarlah dan percayalah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. 2. Ketaatan yang tidak tergoyahkan. Meskipun menghadapi cobaan yang tak terbayangkan, Nabi Ayub As tetap taat kepada Allah. Dia tidak pernah meragukan kemurahan dan keadilannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang harus dipertahankan, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. 3. Bersyukur dalam segala keadaan. Dalam kesengsaraan yang dia alami, Nabi Ayub As tidak pernah kehilangan rasa syukur kepada Allah. Dia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang masih diberikan kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, kita harus tetap bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. 4. Menghargai ujian sebagai bentuk pemurnian. Kisah Nabi Ayub As mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah cara Allah untuk menguji kesabaran, ketabahan, dan keimanan kita. Meskipun terasa berat dan menyakitkan, ujian-ujian ini sebenarnya adalah bentuk pemurnian bagi jiwa kita. Mereka membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijaksana. 5. Penerimaan terhadap kehendak Allah. Nabi Ayub As menerima cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepadanya dengan lapang dada. Dia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Allah atas penderitaannya. Sikap penerimaan ini mengajarkan kita untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada dan mempercayai bahwa segala yang Allah berikan pasti memiliki hikmah di baliknya. 6. Kebangkitan dari keterpurukan. Kisah Nabi Ayub As juga mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita bisa jatuh dalam keadaan yang paling terpuruk, kita selalu bisa bangkit kembali dengan bantuan Allah. Nabi Ayub As diberi kesehatan, kekayaan, dan keturunan yang lebih banyak setelah melewati ujian-ujian beratnya. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberi harapan dan kesempatan bagi hambanya untuk memulai kembali. 7. Keadilan dan kemurahan Allah. Akhirnya, kisah Nabi Ayub As menggambarkan keadilan dan kemurahan Allah. Meskipun diuji dengan keras, Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas kesabaran dan kepatuhan Nabi Ayub As. Ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu hadir untuk membantu dan memberikan keadilan kepada hambanya yang setia. Dengan memahami hikmah-hikmah di balik cobaan yang dialami Nabi Ayub As, kita dapat mengambil inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap cobaan membawa bersamanya pelajaran berharga dan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan taat. Semoga kisah Nabi Ayub As memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam mengarungi kehidupan ini. Keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa As adalah nabi ke-14 dari 25 nabi yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Nabi Musa As dikirim untuk memerangi kekejaman Fir'aun, Raja Mesir yang kejam saat itu. Nabi Musa As termasuk salah satu utusan ulul azmi yang mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keajaiban diberikan dalam bentuk tongkat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Taurat kepadanya. Musa alaihissalam adalah nabi terbesar Bani Israel. Syariah dan kitab Tauratnya adalah referensi untuk semua orang Israel dan para nabi yang mereka ajar. Pengikutnya juga terbesar setelah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir ketika Fir'aun secara sadis menindas kaum Bani Israel. Anak laki-laki mereka yang baru lahir dibunuh dan perempuan ditindas, menjadikan mereka pelayan laki-laki dan objek penghinaan. Ketika ia lahir, ibunya khawatir anaknya akan jatuh ke tangan Fir'aun, karena bukan tidak mungkin, mengingat penguasa keji ini mengirim banyak mata-mata ke seluruh negeri untuk menyelidiki terutama kegiatan wanita. Dari anak-anak kaum Bani Israel, wanita hamil dan jenis kelamin bayi mereka yang baru lahir. Dan jika seorang anak laki-laki ditemukan, dia dibunuh. Secara kebetulan Tuhan menempatkan rumah keluarganya di dataran yang menghadap ke Sungai Nil.
Tuhan kemudian mengilhami ibunya untuk menyusui anak itu, lalu membasuh dirinya di laut dan mengikat dirinya dengan tali agar arus yang kuat tidak membawanya pergi. Namun sebagai cinta Allah kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengungkapkan kepadanya. Kisah Nabi Musa yang tetap tabah meski mendapat banyak ujian, dikisahkan saat awal kelahirannya, negeri tempat ia tinggal tengah dipimpin oleh seorang Raja Fir'aun yang kejam. Raja Fir'aun sendiri saat itu memiliki aturan untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir dengan tujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa menggulingkannya di masa depan seperti apa yang diramalkan. Saat itu pula lah ibu Nabi Musa yakni Yukabat diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Tak lama setelahnya, bayi itu pun ditemukan oleh anggota kerajaan dan diangkat sebagai putra dari Asyah, istri Raja Fir'aun. Meski hidup dalam istana Fir'aun yang kejam, namun Nabi Musa tetap tumbuh menjadi pribadi yang baik dan terpuji serta selalu tabah menghadapi keangkuhan Fir'aun. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ayah angkatnya tersebut adalah sosok yang zalim terhadap rakyat. Saat itu pula lah Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Musa untuk turut membawa Raja Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Namun hal tersebut tentu ditentang keras oleh Fir'aun dan membuatnya marah besar. Setelah kejadian tersebut maka dimulailah pertentangan Fir'aun terhadap ajaran dakwah Nabi Musa Fir'aun sendiri terus-menerus menguji kebolehan Nabi Musa dan bersikeras bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi bukanlah kebenaran. Meskipun begitu, Nabi Musa tidak pernah menyerah untuk membuat Fir'aun sadar dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya sampai akhir hayatnya, Fir'aun tidak pernah mendengar anjuran Nabi Musa untuk beriman dan menyembah Allah. Fir'aun sendiri menemui ajalnya dengan cara tenggelam di Laut Merah dalam upaya menangkap Nabi Musa dan pengikutnya. Berdasarkan kisah Nabi Musa tersebut, kita tentu bisa melihat bahwasanya Nabi adalah sosok yang selalu tabah dan penuh kesabaran dalam meyakinkan Fir'aun dan pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ia pun selalu berikhtiar menyebarkan agama Allah meski sering mendapat pertentangan Fir'aun. Sebaliknya lewat kisah kebinasaan Fir'aun, kita juga bisa mengambil hikmah bahwa kesombongan dan kezaliman adalah hal yang patut kita hindari. Pasalnya tindakan tersebut adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Musa dan Fir'aun tadi bisa memberi suri tauladan bagi kita sebagai umat muslim ya. Hai. Sebaliknya lewat kisah kebinasaan Fir'aun, kita juga bisa mengambil hikmah bahwa kesombongan dan kezaliman adalah hal yang patut kita hindari. Pasalnya tindakan tersebut adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Musa dan Fir'aun tadi bisa memberi suri tauladan bagi kita sebagai umat muslim.